Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. I hope you are happy and healthy. Okay, in this time, I want to explain about our lesson about narrative text. Okay? Okay. And first, we want to give you about the social function of narrative text. Ya, social function of narrative text pertama bisa to entertain the reader. Kedua, to amuse the reader. And the third, to educate the reader. Yeah. I want to explain one by one. To entertain the reader, the same meaning with to amuse the reader, yaitu menghibur pembaca. And then the last, to educate the reader, yaitu mendidik pembaca. Jadi teks naratif punya social function untuk mendidik pembaca. Ada pesan moral yang disampaikan ketika pembaca membaca the story. Okay, this is a social function of narrative text. Next, my student, the generic structure of narrative text yang pertama adalah orientation. Yang kedua adalah complication. Sedangkan yang ketiga adalah resolution. The last, reorientation. Oke. Di orientation, ketika ada sebuah cerita, di orientation adalah pengenalan tokoh-tokoh. Ya, pengenalan tokoh-tokoh yang ada di cerita. Dan juga di mana cerita itu terjadi, jadi where, who, gitu ya. Jadi siapa tadi tokohnya, and then where, di mana, dan juga when, kapan. Oke? And then di complication, berarti dalam sebuah cerita itu muncul problem, konflik. Ya, di dalam cerita naratif di berikutnya adalah ada complication atau muncul problem dalam sebuah cerita. Dilanjut dengan resolution. Di resolution itu ada problem solving, pemecahan masalah terhadap masalah yang muncul tadi. Oke? And then the last adalah reorientation. Di reorientation ini adalah ending dari story. Endingnya sad ending or happy ending. Oke, jadi bisa ending yang menyedihkan, juga bisa ending yang menyenangkan. Itu ya. Oke. Okay. Next, kita discuss about text naratif, orientation-nya, kemudian complication-nya, and then resolution, kemudian tadi kita ke reorientation, ya. Jadi conclusion dari the story ini adalah di reorientation, sad ending or happy ending. Oke, anak-anak, ya. Oke, sampai di sini. I hope you understand about what I say. Oke, selamat bergabung untuk Olivia, Salwa, dan Laila. Mungkin teman-teman lain bisa bergabung di pembelajaran pagi hari ini. We discuss about narrative text. Oke ya. And then, kind of narrative text. Seperti yang sudah pernah Bu Patmi sampaikan, ada beberapa kind of narrative text.
ya. Contohnya ada fairy tale, ada legend, ada fable, ada folktale, ya. Jadi kalau kita fairy berarti ada cerita-cerita tentang peri, ya, cerita dongeng. Kemudian kalau legend adalah the story yang tell about the legend, asal usul dari suatu daerah atau asal usul something. Oke. Kemudian kalau fabel, do you know about fabel? Ada yang tahu? Kalau fabel itu adalah sebuah cerita yang karakternya adalah hewan, ya, itu adalah fabel. Kemudian juga ada lagi mitos atau mite. Kemudian juga ada lagi folktale atau cerita rakyat. Oke, itu adalah kinds of narrative talk. Bermacam-macam atau macam-macam teks naratif. Oke, anak-anak, ya. Jadi kalian bisa mention, misalnya menemukan teks-teks, naratif teks yang folktale, apa saja itu ya. Kemudian yang fairy, contohnya bisa menyebutkan Cinderella atau Snow White, gitu, ya. Oke. Dan yang legend ada Banyuwangi, kemudian juga ada Roro Jonggrang itu adalah merupakan legend juga. Terus kalau folktale apa, Bu? Nah, cerita rakyat yang terkenal dari Sumatera misalnya, yaitu Malin Kundang. Itu adalah contoh tentang folktales, ya, cerita rakyat. Kemudian kalau fabel, yang karakternya adalah hewan tadi. Misalnya ada the title, the wolf and the crow. Ada juga mouse, deer and farmer, mouse, deer and elephant. Nah, itu adalah cerita-cerita yang karakternya adalah hewan yang berlaku seperti manusia, ya. Di dalam cerita itu kalian bisa di sini kalian bisa membedakan. Jadi mana yang fairy, mana yang legend, mana yang fable, dan juga mana yang mitos, gitu, ya. Oke. I hope, saya berharap kalian bisa paham dan understand about what I say. Oke. And then untuk language feature tentang naratif teks ini. Jadi ciri-ciri kebahasaannya itu apa saja, gitu, ya. Ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Karena naratif ini, cerita ini sudah terjadi long time ago, berarti tensesnya adalah menggunakan past atau past tense, ya, simple past tense. Oke. Dan juga menggunakan adverb of time, juga action verb, ya. Karena past tense tentunya juga menggunakan kata kerja bentuknya bentuk past tense, ya. Dan juga spesifik karakter, anak-anak, ya. Jadi tokohnya itu tokoh khusus, ya. Maksudnya menggunakan action verb itu adalah menggunakan kata kerja yang action, ya, melakukan sesuatu, gitu, ya. Terus juga biasanya di dalam story atau naratif teks ini juga ada direct speech-nya, ada kalimat langsung ketika kalian membaca teks-teks naratif. Jadi ada speech, direct speech-nya atau kalimat-kalimat langsung. Ya, sekali lagi Bu Patmi ulangi, language feature atau ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif, yaitu yang pertama tadi menggunakan simple past tense, ya. Terus tokoh-tokoh khusus dan juga menggunakan action verb, juga menggunakan direct speech atau kalimat langsung, begitu ya. Itu adalah language feature dari
teks naratif. Oke anak-anak, mungkin dari penjelasan ini tentang teks naratif, mungkin ada yang bertanya, silahkan bertanya kalau any question? Any question? Bagaimana? Oke? Nah, ini bisa raise your hand atau langsung dimatikan mute-nya itu ya, kalian bisa langsung bertanya. Ya. Jadi dengan belajar teks naratif atau membaca teks-teks naratif yang ada di perpustakaan gitu ya, kalian akan bisa menambah wawasan kalian tentang kinds of text naratif ya, memperbanyak kosakata kalian, memperbanyak cerita-cerita yang ada di Nusantara ini. Oke anak-anak. I think the lesson today about narrative text is enough. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya, ya. Oke. Ya, yang bergabung bisa ini ya, bisa bertanya. Halo, ada yang dengar? Ada. Iya, Salwa. Any question, Salwa? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Berarti sudah jelas ya? Sudah. Sudah jelas. Olivia, any question? Tidak ada. Tidak ada. Berarti karena ini review ya. Nanti ketika ujian sekolah, kalian juga harus membaca materi teks naratif juga. Makanya ini Bu Patmi juga mereview lagi ya di materi ini gitu. Ini Laila. Laila? Bisa dengar Laila? Bisa ini dibuka? Tidak ada, Bu. Oh, enggak ada. Jadi, oke, thank you ya semuanya yang sudah berpartisipasi. Untuk teman-teman yang lainnya, berarti juga seharusnya bisa bergabung dan ikut mendengarkan penjelasan Bu Patmi. Karena kita tetap mukanya kan terbatas ya, sehingga kita bisa ngobrol di sini, saling sharing dan materi apa saja ya, selain yang mungkin Bu Patmi sampaikan juga bisa ditanyakan. Oke ya, I think it's enough. Thank you untuk kalian ya. Semoga apa yang Bu Patmi sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat untuk belajar kalian. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, see you next time ya. Oke. Ya. Ya, Bu. Oke, ya.